Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak kelas 4 SD Integral Al-Husna? Alhamdulillah, luar biasa. Tambah semangat, tetap semangat. Allahu Akbar. Baik, pada kesempatan kali ini Bapak akan melakukan pengayaan terkait materi Scratch. Di semester 2 ini kita sudah belajar mengenai Scratch, apa itu Scratch, bagaimana cara menggunakannya, dan sebagainya. Di pertemuan kali ini kita akan membahas secara singkat mengenai program Scratch, sekaligus mempersiapkan diri untuk penilaian akhir tahun. Baik, yang pertama kita akan bahas adalah tentang Scratch, tentang dasar-dasar Scratch ya. Apa sih itu Scratch? Scratch adalah sebuah bahasa program visual yang dapat digunakan untuk membuat cerita interaktif, animasi, dan permainan. Jadi, Scratch ini adalah salah satu bahasa pemrograman visual. Kita mengenal bahasa pemrograman, yaitu bahasa yang digunakan untuk membuat program di komputer. Bahasa program ada yang visual dan ada yang tekstual ya. Kalau contoh yang tekstual itu seperti PHP, JavaScript, dan lain sebagainya. Sedangkan Scratch merupakan bahasa pemrograman visual karena menggunakan gambar ya. Scratch dapat diakses secara gratis melalui web online ya, atau dengan menginstalnya di komputer secara offline. Scratch dibuat oleh MIT untuk anak usia 8 sampai 16 tahun ataupun pengguna umum yang baru mempelajari bahasa pemrograman. Scratch tersedia dalam 3 versi, yaitu versi 1.4, versi 2, dan versi terbaru yaitu versi 3. Jadi kalau kalian menggunakan Scratch yang versi website, itu adalah versi yang ketiga, versi terbaru. Sedangkan yang Bapak rekomendasikan adalah Scratch versi 1.4. Mengapa? Karena ukurannya yang ringan di komputer ya. Kalau laptop atau komputer kalian sudah menggunakan versi yang terbaru, atau laptop komputernya itu perangkat terbaru, Bapak rekomendasikan untuk menggunakan Scratch versi 3. Selanjutnya, bagaimana cara menggunakan Scratch? Cara menggunakan Scratch itu sama seperti bermain Lego ya. Tinggal drag and drop atau klik, tahan, geser. Nanti scriptnya disusun. Istilah-istilah yang digunakan dalam Scratch. Yang pertama ada sprite. Apa itu sprite? Sprite adalah objek pada Scratch yang dapat dianimasikan atau dimainkan. Kalau kita buka program Scratch, tampilan pertamanya adalah sprite pertamanya adalah gambar kucing ya, kucing oranye. Ini disebut dengan sprite. Lalu ada yang namanya block. Block ini perintah yang dapat digunakan untuk mengatur jalannya sprite. Nah, block itu tuh yang sebelah sini ya. Ini kategori block. Ada gerakan, tampilan, suara, ada 8 ya. Selanjutnya ada script. Script adalah blok yang berisi perintah. Nah, kalau script itu adanya di sini. Ya, di palet blok. Ini ada bergerak sebanyak, berputar, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada backdrop. Backdrop adalah gambar latar dalam proyek. Kalau dilihat di tampilan sini, backdropnya berwarna putih. Kita bisa mengganti backdrop dengan mengklik gambar yang ini. Ya, ini adalah contoh Bapak masukkan backdrop. Misalnya kita klik yang bagian putih ini. Nanti di sininya ada semua latar belakang. Diklik latar belakangnya, lalu kita impor. Nah, tinggal dipilih latar belakangnya mau yang mana. Pilih OK. Nah, ya. Kita bisa menambahkan lagi latar belakang yang kita mau. Selanjutnya ada kostum, yaitu beberapa tampilan dalam sebuah sprite. Kalau di sini yang bagian putih ini disebut backdrop. Yang kalau kita klik sprite, maka di sininya bukan latar belakang, melainkan kostum. Kostum ini adalah beberapa tampilan dalam sebuah sprite. Jadi satu sprite bisa memiliki beberapa tampilan ya. Selanjutnya ini adalah tampilan Scratch. Yang bagian kiri
yang banyak perintah ini, block script, disebut dengan palette block. Lalu yang tengah ini area script, ini tempat kita memasukkan block scriptnya. Bagaimana cara memasukkannya? Tadi di awal sudah Bapak jelaskan. Caranya seperti bermain Lego. Tinggal klik, tahan, geser ya. Kita masuk misalnya ke script. Kita masuk ke blok gerakan. Pilih gerakan bergerak sebanyak. Masukkan. Nah, cara memasukkannya adalah klik, tahan, geser. Klik, tahan, geser ya. Yang sebelah sini adalah stage. Stage adalah tampilan bergeraknya perintah yang kita masukkan. Jadi setiap perintah yang kita masukkan nanti tampilannya ada di stage. Yang keempat, daftar sprite. Ini sprite yang kita masukkan, nanti munculnya di sini semua. Selanjutnya ada menu bar ya. Menu bar ini yang paling atas ya. Di sini nih, ini menu bar, ada file, edit, share, dan help. Lalu ada yang gambar bola dunia ini disebut ikon bahasa karena digunakan untuk mengubah bahasa. Kalau kita lihat di sini, kita klik logo ikon bahasanya, maka akan muncul berbagai bahasa yang bisa kita ganti. Misalnya kita ganti menjadi bahasa Inggris, maka perintah dan seluruh tampilan di Scratch-nya berbahasa Inggris ya. Ini berubah menjadi move, turn, dan lain sebagainya. Kita ganti lagi menjadi bahasa Indonesia. Selanjutnya ada icon save. Icon save digunakan untuk menyimpan proyek. Ada icon bagikan, share ya, yaitu digunakan untuk mengunggah proyek Scratch ke websitenya Scratch ya, yaitu scratch.meet.edu. Yang kelima ada menu tolong. Menu tolong itu adanya di paling ujung ya. Ini menu tolong. Menu yang berisi bantuan cara menggunakan Scratch. Selanjutnya ada duplicate. Ini yang ikonnya seperti stempel. Icon yang digunakan untuk menyalin sprite. Bagaimana cara menggunakannya? Cara menggunakannya, kita klik sprite-nya, mau yang mana, misalnya yang ini ya, karena ini hanya ada satu. Lalu kita pilih duplicate atau gandakan kalau bahasa Indonesianya ya. Kita klik sprite yang akan kita gandakan. Nah, maka sprite-nya menjadi ada dua dengan perintah yang sama. Perintah yang pertama ada bergerak sebanyak 10 step, maka yang kedua juga sama, mengikuti file aslinya atau mengikuti sprite aslinya ya. Selanjutnya di sebelahnya ada icon gunting. Icon gunting ini digunakan untuk menghapus sprite ya. Cara menggunakannya, kita klik icon gunting, lalu pilih sprite yang akan dihapus. Nah, maka akan terhapus. Ada icon growth, yaitu untuk memperbesar sprite. Kita klik icon growth, lalu kita pilih sprite yang akan kita besarkan. Klik berkali-kali ya. Setelah itu ada icon shrink, yaitu icon yang digunakan untuk memperkecil sprite. Caranya diklik saja ya. Selanjutnya, apa perbedaan icon grow dan icon shrink? Kalau icon grow itu panahnya keluar ya, berarti nanti sprite-nya menjadi besar untuk memperbesar ukuran sprite. Kalau shrink, panahnya ke dalam yang menandakan nanti ukuran sprite-nya semakin mengecil. Lalu ada green flag, bendera hijau, digunakan untuk menjalankan script. Dan ada icon stop, yaitu icon yang digunakan untuk menghentikan script. Baik, selanjutnya ada palette block. Palette block adalah kumpulan blok yang disediakan oleh Scratch untuk membuat perintah pada sprite. Palette block pada Scratch versi 1.4 ada 8, yaitu gerakan, tampilan, suara, pena, kontrol, sensor, operator, dan variabel. Nah, blok di Scratch dapat dimasukkan dengan cara drag and drop atau klik tahan geser, seperti yang sudah Bapak tadi jelaskan di awal, yaitu masukkan ke dalam blok ke area script. Di sini cara memasukkan sprite ada 3. Yang pertama, cara memasukkan sprite baru dengan memilih sprite.
Yang pertama ada icon new sprite ya, gambarnya map dengan bintang. Ini digunakan untuk memilih sprite baru. Selanjutnya ada memasukkan sprite secara acak. Di sini ada gambarnya kardus dan tanda tanya, digunakan untuk memasukkan sprite secara acak atau random, atau istilahnya sprite kejutan. Yang terakhir membuat sprite sendiri, gambarnya kuas dengan bintang ya. Nanti tampilannya seperti paint ya, untuk menggambar sprite kalian sendiri. Di sini contohnya, di sini ada 3 icon ya untuk membuat sprite baru. Yang ini yang gambarnya kuas untuk melukis sprite baru, kita klik. Nah, nanti di sini tampilannya seperti paint. Kalian bisa membuat lingkaran, membuat kotak, membuat teks dan lain sebagainya. Misalnya Bapak membuat lingkaran, klik lingkarannya, lalu masuk ke bidang gambar, klik tahan geser, pilih OK. Kalau sudah selesai, nah nanti dia akan membuat sprite baru. Kalau yang gambar file, ini digunakan untuk memilih sprite dari file ya. Kita klik, maka kita akan ditampilkan pilihan dari sprite, misalnya kategori animal, fantasi dan sebagainya. Kita pilih salah satu, lalu cari misalnya yang ini ya, klik, pilih OK. Nah, kita memasukkan sprite baru. Kalau yang tanda tanya, ini memasukkan sprite secara acak, maka dia akan menampilkan sprite random ya. Kita klik. Nah, seperti itu. Sekarang kita hapus, klik icon gunting, lalu pilih sprite yang akan dihapus. Atau bisa juga masuk ke kolom sprite ini ya, area sprite, daftar sprite. Kita klik kanan, pilih hapus. Klik kanan, pilih hapus. Seperti itu. Baik, selanjutnya ada palette block. Palette block adalah kumpulan blok yang disediakan oleh Scratch untuk membuat perintah pada sprite. Palette block pada Scratch versi 1.4 ada 8, yaitu gerakan, tampilan, suara, pena, kontrol, sensor, operator, dan variabel. Nah, blok di Scratch dapat dimasukkan dengan cara drag and drop atau klik tahan geser, seperti yang sudah Bapak tadi jelaskan di awal, yaitu masukkan ke dalam blok ke area script. Di sini cara memasukkan sprite ada 3. Yang pertama, cara memasukkan sprite baru dengan memilih sprite. Yang pertama ada icon new sprite ya, gambarnya map dengan bintang. Ini digunakan untuk memilih sprite baru. Selanjutnya ada memasukkan sprite secara acak. Di sini ada gambarnya kardus dan tanda tanya, digunakan untuk memasukkan sprite secara acak atau random, atau istilahnya sprite kejutan. Yang terakhir membuat sprite sendiri, gambarnya kuas dengan bintang ya. Nanti tampilannya seperti paint ya, untuk menggambar sprite kalian sendiri. Di sini contohnya, di sini ada 3 icon ya untuk membuat sprite baru. Yang ini yang gambarnya kuas untuk melukis sprite baru, kita klik. Nah, nanti di sini tampilannya seperti paint. Kalian bisa membuat lingkaran, membuat kotak, membuat teks dan lain sebagainya. Misalnya Bapak membuat lingkaran, klik lingkarannya, lalu masuk ke bidang gambar, klik tahan geser, pilih OK. Kalau sudah selesai, nah nanti dia akan membuat sprite baru. Kalau yang gambar file, ini digunakan untuk memilih sprite dari file ya. Kita klik, maka kita akan ditampilkan pilihan dari sprite, misalnya kategori animal, fantasi dan sebagainya. Kita pilih salah satu, lalu cari misalnya yang ini ya, klik, pilih OK. Nah, kita memasukkan sprite baru. Kalau yang tanda tanya, ini memasukkan sprite secara acak, maka dia akan menampilkan sprite random ya. Kita klik. Nah, seperti itu. Sekarang kita hapus, klik icon gunting, lalu pilih sprite yang akan dihapus. Atau bisa juga masuk ke kolom sprite ini ya, area sprite, daftar sprite. Kita klik kanan, pilih hapus. Klik kanan, pilih hapus. Seperti itu. Selanjutnya, tadi ini sudah kita gunakan ya, menghapus sprite, icon delete namanya.
Selanjutnya untuk memperbesar sprite gambarnya seperti ini, icon grow. Untuk mengecilkan sprite, icon shrink. Memasukkan script, tadi sudah dibahas juga di awal. Caranya adalah dengan klik tahan geser ke dalam script area. Kita coba misalnya Bapak mau membuat script ini bergerak ke kanan ya. Kita masuk ke blok gerakan, lalu masukkan bergerak sebanyak 10 step ke dalam area script. Caranya klik tahan geser, klik tahan geser ya. Kalau nilainya positif, maka sprite-nya akan bergerak ke kanan. Kita masukkan misalnya 50 ya. Kita lihat. Nah, kalau nilainya negatif, maka sprite-nya. Bagaimana cara menjalankan perintahnya? Caranya dengan memasukkan blok kontrol. Pilih kontrol. Ketika bendera hijau diklik, masukkan. Nanti baru kita klik bendera hijau. Cara membacanya, cara membaca scriptnya, ketika bendera hijau diklik, yang ini bendera hijaunya, maka sprite 1 ya, kita namain sprite 1 atau sprite kucing ini bergerak sebanyak minus 50, berarti ke kiri. Bergerak ke kiri 50 step. Kita klik coba, maka dia akan bergerak ke kiri. Kalau kita ganti nilainya positif, maka dia bergerak ke kanan. Menghapus script, kita bisa mengklik tahan geser ya. Kita coba misalnya ini scriptnya ya, kita hapus. Caranya klik tahan geser, masukkan lagi ke blok palet. Kalau mau dijalankan, kita masukkan ke area script, tapi kalau mau dihapus, tinggal kita balikin lagi. Seperti itu ya. Oke, lanjut bab 2. Bermain dengan Scratch. Nah, di sini cara menampilkan teks. Ada 2 cara menampilkan teks di Scratch, yaitu berkata dan berpikir. Keduanya sama-sama berfungsi untuk menampilkan teks. Perbedaannya hanya dari bentuk kotak teksnya saja. Kalau berkata seperti ini ya, ada garis segitiganya. Tapi kalau berpikir ada lingkaran-lingkaran kecil, seolah-olah sprite-nya sedang berpikir. Mengatakan, sprite-nya mengatakan sesuatu. Kita coba. Caranya pertama, buka program Scratch, klik blok tampilan. Ini blok tampilan ya, yang warna ungu. Lalu masukkan script berkata selama 2 detik. Kamu bisa mengubah teksnya. Caranya dengan mengklik kotak teksnya. Nanti diganti teksnya apa. Lalu kotak waktunya juga bisa diganti berapa detik. Klik blok kontrol untuk menjalankan perintahnya. Ya, masukkan script ketika bendera hijau diklik. Nanti kira-kira scriptnya jadinya seperti ini. Cara membacanya, ketika bendera hijau diklik, maka sprite-nya akan berkata Assalamualaikum selama 2 detik. Seperti itu ya. Nah, coba lihat cara menjalankan script tersebut dengan menekan tombol icon bendera hijau. Maka ketika bendera hijau diklik, tampilannya kira-kira seperti ini ya. Sprite-nya akan mengucapkan teks Assalamualaikum selama 2 detik, nanti hilang tulisannya. Selanjutnya cara memikirkan sesuatu pada sprite sama ya langkah-langkahnya. Masukkan klik blok tampilan, masukkan script yang memikirkan. Kalau yang tadi berkata, di sini berkata. Kalau kotak dialognya yang lingkaran, yang bulat-bulat itu, kita klik masukkan yang memikirkan. Ini kotak teksnya juga bisa diganti dengan teks apa yang kamu mau. Lalu bagian kotak waktunya juga bisa diganti berapa detik teksnya itu muncul. Cara menampilkan scriptnya, klik blok kontrol, lalu masukkan script ketika bendera hijau diklik. Nanti tampilannya seperti ini ya. Oke, bagaimana cara menggerakkan sprite? Di sini setiap sprite-nya bisa digerakkan, bisa diputar, atau bisa dipindahkan sesuai titik koordinat. Ya, cara menggerakkan sprite. Pertama, klik blok gerakan, nih ya, yang warna biru. Lalu masukkan script bergerak sebanyak 10 step. Tadi ya sudah kita coba di awal bagaimana caranya menggerakkan sprite. Di kotak nilai step ini bisa kita ganti. Kalau nilainya positif, maka akan bergerak ke kanan. Kalau nilainya negatif, maka dia akan bergerak ke kiri.
Selanjutnya masukkan blok kontrol, masukkan script ketika bendera hijau diklik. Nanti jadinya seperti ini. Cara membacanya, ketika bendera hijau diklik, maka sprite akan bergerak sebanyak 10 step. Karena nilainya positif, maka sprite akan bergerak ke kanan, ya. Seperti itu. Selanjutnya, cara memutar sprite. Masuk ke blok gerakan, masukkan berputar searah jarum jam sebanyak 15 derajat. Di sini kalian bisa mengganti angka 15-nya misalnya 30 atau 90 derajat sesuai keinginan kalian. Kalau yang arah panahnya ke kanan, maka dia akan berputar ke kanan atau searah jarum jam clockwise. Kalau yang ke kiri, maka dia akan berputar berlawanan arah jarum jam atau clock otherwise. Ya, nanti nilai stepnya bisa diganti. Selanjutnya masukkan blok kontrol seperti biasa dengan menggunakan bendera hijau. Maka cara membaca skripnya adalah ketika bendera hijau diklik, maka sprite akan berputar ke kanan sebanyak 30 derajat. Nanti kira-kira jadinya seperti ini. Selanjutnya cara membuat suara di sprite. Ya, sprite-nya nanti bersuara ketika bendera hijaunya diklik. Kita klik blok suara, lalu masukkan script mainkan suara. Ya. Selanjutnya klik blok kontrol, masukkan script ketika bendera hijau diklik. Caranya kita coba ya. Kita coba masuk ke blok suara, masukkan script mainkan suara. Di sini kalian bisa masukkan suara. Di sini defaultnya atau tampilan awalnya suara meong ya, suara kucing. Kalau mau kita ganti, klik ke semua jenis suara, nanti kita pilih import. Nah, kalian pilih suara apa yang mau kalian masukkan. Ya, pilih satu misalnya. Oke. Nanti di scriptnya kita bisa memilih suara yang sudah kita masukkan. Ya. Atau kalian bisa rekam suara diri kalian sendiri, bisa menggunakan perintah mainkan suara. Ya. Kombinasikan semuanya. Kalau kalian sudah mencoba bagaimana caranya berputar, sprite-nya bergerak, nanti coba digabungkan semuanya ya. Itu sudah lewat. Nanti coba kalian pelajari lagi sprite-nya. Oke, selanjutnya beberapa script yang sudah kita pelajari. Ada script ini ya, berkata Assalamualaikum selama 2 detik. Ini digunakan untuk menampilkan teks dengan durasi waktu. Ada 2 cara menampilkan teks. Ada yang berkata, ada yang memikirkan. Lalu menggerakkan sprite ke kiri atau ke kanan. Yang ini ya, yang bergerak sebanyak berapa step. Nah, kalau nilainya positif maka dia bergerak ke kanan. Kalau dia nilainya negatif, berarti dia bergerak ke kiri. Lalu yang ini memutar sprite sesuai arah jarum jam. Kita lihat aja nih arah panahnya kemana. Kalau ke kanan berarti searah jarum jam. Yang ini ke kiri berarti berlawanan arah jarum jam. Dan mainkan suara ya, untuk memainkan suara pada sprite. Demikian pembelajaran kali ini. Terima kasih atas waktunya. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.